Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Adrian, Davin, Fedita, Arik, Nahla, Rizda, dan Syaugi akan membahas tentang sifat dan dampak pendudukan militer Jepang di Indonesia. Sifat pendudukan militer Jepang. Satu, menghapus pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia. Jepang menginginkan Barat tidak lagi memiliki pengaruh di Indonesia, seperti pengaruh di bidang hukum, sosial, politik, pemerintahan, dan bahkan budaya harus dilenyapkan. Saat budaya Barat, terutama Belanda, masih tertanam di benak bangsa Indonesia, maka selama itu pula Jepang kesulitan untuk menaklukkan bangsa Indonesia. Karena itulah Jepang berusaha sangat keras untuk memberi pengaruh baru terhadap rakyat Indonesia. 2. Menggerakkan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang menyadari bahwa penguasaan atas wilayah Asia hanya bisa dilakukan jika mendapat dukungan dari rakyat yang dijajah. Karena itu, Jepang mengupayakan propaganda bahkan dengan paksaan dan kekerasan agar rakyat mengikuti keinginan Jepang. Kebijakan itu memang membuahkan hasil. Banyak tokoh pergerakan yang termakan janji manis Jepang dan propagandanya. Tetapi kebanyakan dari mereka kemudian tersadar bahwa Jepang hanya menipu. Jepang bermulut manis tetapi kenyataannya kejam. Akibatnya Jepang kemudian lebih banyak memaksakan kebijakannya dengan kekerasan. Berbagai cara dilakukan oleh Jepang untuk menguasai Indonesia, seperti 1. Memenangkan hati rakyat Indonesia. Cara orang Jepang saat ingin menduduki Indonesia adalah memutar lagu kebangsaan Indonesia, dimulai dengan Radio Tokyo secara berkesinambungan yang diiringi dengan pidato para pahlawan nasional membuat masyarakat Indonesia percaya bahwa Jepang ingin membantu dan membawa Indonesia merdeka. 2. Menyerukan semboyan 3G. 3G adalah Gold, Glory, Gospel. Jepang mengaku sebagai saudara Indonesia dan datang untuk membawa kemerdekaan Indonesia. 3. Dengan propaganda. Saat itu banyak terjadi rayuan propaganda serta tipu muslihat. Sebagai contoh, banyak pahlawan Indonesia yang dibebaskan dari pengasingan serta juga penggunaan bahasa Indonesia yang diperbolehkan. Padahal di baliknya itu hanya demi mendapatkan hati bangsa Indonesia saja. Dampak pendudukan militer Jepang. Di bidang politik, pemerintah Jepang membentuk organisasi yang mudah diawasi, seperti Putra dan Jawa Hokokai. Sebagian tokoh perjuangan menggunakan wadah bentukan Jepang tersebut untuk menggelorakan semangat nasionalisme. Yang kedua, di bidang sosial. Kondisi sosial pada masa itu sangat memprihatinkan, seperti pengerahan tenaga kerja paksa yang menimbulkan penderitaan rakyat, pengerahan tenaga rakyat untuk kepentingan perang Jepang sebagai salah satu penyebab mobilitas sosial masyarakat Indonesia, dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia. Banyak wanita yang diambil paksa untuk dijadikan pekerja seks. Kesehatan para wanita ini kurang diperhatikan sehingga banyak yang meninggal. 3. Di bidang ekonomi. Eksploitasi pangan dan sandang oleh pemerintah pendudukan Jepang mengakibatkan rakyat hidup miskin dan menderita. Perdagangan pada umumnya lumpuh akibat menipisnya persediaan barang. Selain itu, kekurangan sandang mengakibatkan banyaknya masyarakat menggunakan pakaian compang-camping. Yang terakhir, bidang militer. Pendidikan militer yang diberikan oleh pemerintah pendudukan Jepang sangat berguna pada masa revolusi kemerdekaan. Bangsa Indonesia mendapatkan banyak manfaat dari pendidikan militer tersebut. Bidang budaya, Jepang menghilangkan berbagai pendidikan yang berbau barat dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama bersama dengan bahasa Jepang. Di bidang pendidikan, pendidikan pada masa pendudukan Jepang mengalami kemerosotan. Begitu pula dengan jumlah muridnya yang merosot. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dijadikan sebagai tempat indoktrinasi Jepang. Perlawanan dengan strategi kooperatif. Pada tanggal 1 Maret 1942, Ir Soekarno mengumumkan dibentuknya gerakan baru bernama Pusat Tenaga Rakyat yang disingkat Putra. Putra memungut iuran dari anggota-anggotanya serta meminta keuntungan dari badan-badan perdagangan yang didirikan.
Putra cukup berhasil dalam ikut mempersiapkan rakyat secara mental bagi keperluan kemerdekaan, dengan rapat-rapat raksasa dan dengan menggunakan media komunikasi massa milik Jepang. Pemimpin bahasa Indonesia dapat berkomunikasi dengan rakyat. Jawa Hokokai. Pihak Jepang menyadari bahwa putra lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada bagi Jepang sendiri. Oleh karena itu, Jepang merancang pembentukan organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat. Pada tahun 1944, Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumakichi Harada menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai. Jawa Hokokai dengan tegas dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Jawa Hokokai merupakan pelaksana utama usaha pergerakan barang-barang dan padi. Bahkan pada tahun 1945, semua kegiatan pemerintah dalam bidang pengerahan dilaksanakan oleh Jawa Hokokai. Shogi. Shogi. Majelis Islam ala Indonesia, golongan nasionalis Islam mendapatkan kelonggaran oleh pemerintah Jepang karena dinilai memiliki sikap paling anti bangsa Barat. Organisasi Majelis Islam ala Indonesia telah berdiri di Surabaya sejak tahun 1937. MIAI sebagai organisasi tunggal golongan Islam mendapatkan simpati yang luar biasa dari kalangan umat Islam. Kegiatannya dalam membentuk rumah zakat dan melaksanakan peringatan hari-hari besar Islam menjadikan MIAI semakin maju. Pada bulan Oktober 1943, secara resmi MIAI dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Banyak kebijakan Jepang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sehingga menyebabkan sebagian tokoh Islam menarik diri dari kerjasama dengan Jepang. Perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata yang pertama ada perlawanan Chot Plieng Aceh, dilatar belakangi oleh tindakan tentara Jepang yang semena-mena dan memaksa kehendak terhadap rakyat, dipimpin oleh seorang guru ngaji yaitu Tengku Abdul Jalil dengan total serangan 3 kali. Yang kedua ada perlawanan rakyat Singaparna, Jawa Barat, dilatar belakangi oleh tindakan Jepang yang memaksa rakyat melakukan Seikeirai atau upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang, dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang pemimpin pesantren di Sukamanah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang ketiga ada perlawanan Teguh Hamid di Aceh, dipimpin oleh Teguh Hamid, seorang perwira di Giyugun atau tentara sukarela, bersama 2 peleton pasukannya melarikan diri ke gunung untuk mengadakan perlawanan, namun kembali karena ancaman. Yang keempat ada perlawanan tentara Peta di Blitar, dilatar belakangi karena tentara Peta tidak tahan melihat penderitaan rakyat yang dipekerjakan sebagai Romusa, dipimpin oleh Supriyadi, seorang Hyudanko atau komandan peleton. Perlawanan gerakan bawah tanah. Beberapa pejuang nasionalis bangsa Indonesia mengambil jalan melakukan gerakan di bawah tanah. Strategi perjuangan ini dapat terorganisir secara rapi dan dilakukan secara rahasia. Berikut beberapa kelompok pergerakan nasional yang menjalankan strategi bawah tanah. Yang pertama, kelompok Sultan Syahrir. Anggotanya terdiri dari kaum terpelajar di beberapa kota seperti Jakarta, Cirebon, Surabaya. Mereka mengadakan kontak dengan sejumlah tokoh nasionalis dan pemuda. Kegiatan kelompok ini antara lain mendengarkan radio secara diam-diam menyebarkan informasi yang didapat. Yang kedua ada kelompok Kaigun. Kelompok Kaigun dipimpin oleh Ahmad Subarjo. Anggotanya antara lain Mr. Amaramis, Sudiro, dan Wikana. Mereka merupakan para pemuda yang mempunyai hubungan dekat
dengan Kepala Perwakilan Angkatan Laut Kaigun, Laksamana Maeda. Ahmad Subarjo dan kelompoknya berhasil mendorong Angkatan Laut untuk mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di tempat inilah para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir menanamkan semangat nasionalisme. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.